Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Warsun Najib, pada mata kuliah Teknik Basis Data. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan modul 5, yakni tentang pemodelan diagram entity relationship tingkat lanjut, yang merupakan kelanjutan dari modul sebelumnya. Beberapa yang dibahas pada modul ini, yang pertama adalah pemodelan yang terkait dengan relasi supertype dan subtype, kemudian pemodelan ER diagram tentang spesialisasi dan generalisasi, kemudian ada beberapa constraint atau batasan, yaitu completeness constraint dan disjointness constraint, kemudian hierarki pada relasi subtype dan supertype, dan yang terakhir ada entity clustering. Nah, yang pertama akan dilihat tentang supertype dan subtype. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mempelajari pemrograman berorientasi objek, ini sangat membantu ya. Jadi, relasi antara supertype dan subtype secara sekilas bisa Anda lihat di gambar sebelah kanan ini. Jadi, ada supertype yang merupakan entitas yang paling general. Nah, kemudian nanti ada subtype yang merupakan entitas secara khusus. Ya, kalau didefinisikan, subtype merupakan pengelompokan suatu tipe entitas menjadi beberapa subgrup atau subtype berdasarkan adanya atribut-atribut pembeda, ya, yang kadang juga disebut child-nya ya, atau anaknya. Jadi yang di gambar bawah ini child, yang atas sebagai parent. Kemudian supertype didefinisikan sebagai entitas yang merupakan generalisasi dari beberapa subgrup atau subtype berdasarkan kesamaan atribut yang dimiliki, atau bisa juga disebut sebagai parent. Nah, kemudian di sini juga ada terminologi atribut inheritance, atau inheritance itu kan pewarisan gitu ya. Jadi pewarisan atribut. Jadi kalau dalam konteks ini, atribut yang dimiliki oleh supertype nanti akan diwariskan kepada subtype-subtype-nya gitu ya. Kita lihat dalam contoh selanjutnya. Kemudian dalam slide ini diberikan notasi yang digunakan pada model entity relationship diagram. Yang pertama, supertype. Nah, di sini digunakan untuk memodelkan objek atau entitas ya yang memiliki yang atribut yang sama gitu ya. Artinya dari subtype 1 dan subtype 2 ini ada beberapa atribut yang sama, nanti dibawa naik ke sana menjadi supertype. Kemudian relationship in which all instant participate. Di sini bisa juga nanti kalau supertype itu punya relasi dengan entitas lain, misalnya antara pasien dengan dokter gitu ya, ada relasinya di sini. Nah, maka ini juga bisa digunakan untuk memodelkan relationship pada entitas yang berperan sebagai supertype. Kemudian, supertype nanti akan dikelompokkan menjadi beberapa subtype seperti yang disampaikan di slide sebelumnya tadi, berdasarkan atribut unik atau atribut yang pembedanya gitu ya, membedakan antara supertype kelompok pertama dengan supertype kelompok 2 dan seterusnya gitu ya. Atau dengan kata lain, merupakan spesialisasi gitu. Kalau yang atas generalisasi, yang bawah merupakan tipe spesial dari entitas tertentu. Nah, kemudian yang di sebelah kiri ini juga ada relationship gitu ya. Artinya kalau di atas tadi, di sini supertype ada relationship yang pada level supertype, maka di level subtype bisa juga memiliki relasi secara khusus gitu ya. Misalnya tadi kalau ada relasi dokter gitu ya, pasien berrelasi dengan dokter ya, kemudian di sini pasien yang menginap itu kan ada relasi dengan ruang rawat inapnya ya, tapi tidak berlaku untuk pasien yang lain misalnya. Nah, ini ada relasi khusus. Nah, itu sebagai contoh saja.
Ya, nanti akan lebih detail dicontoh di slide-slide selanjutnya. Kemudian ini gambar yang untuk topik yang sama tetapi dengan notasi yang berbeda gitu ya. Kalau tadi dengan notasi IR diagram yang general, ini menggunakan notasi Microsoft Visio. Ya intinya ya sama ya, ada super type, kemudian yang merupakan general entity type, kemudian ada relationship-nya, bisa ada cardinality-nya ya, one to many misalnya. Kemudian nah ini simbol spesialisasinya, ada subtype pertama, subtype kedua, dan seterusnya. Ya, ini ada modeling tool kadang-kadang menggunakan notasi yang berbeda untuk memodelkan komponen yang sama, dan hal ini relasi antara supertype dan subtype-nya. Nah, di sini contoh yang lebih konkret dari relasi supertype dan subtype. Nah, di bagian atas ada entitas supertype namanya employee dengan primary key-nya adalah employee number. Nah, di primary key di garis bawah ya tandanya. Kemudian ada atribut kedua employee name, atribut ketiga address, atribut keempat date hired atau tanggal mulai bekerja di sana. Nah, karena relasi supertype dan subtype tadi, maka semua subtype employee, artinya ini ya ada hourly employee, ada salaried employee, dan konsultan, itu akan mewarisi keempat atribut ini tadi ya. Sehingga kalau kita lihat di sini misalnya ada hourly employee. Secara khusus dia punya atribut sendiri yaitu hourly rate. Tetapi secara umum dia mewarisi keempat atribut di atasnya. Sehingga nanti hourly atribut ini punya 5 atribut itu ya. Jadi yang keempat ini tadi, 4 atribut di sini kalau saya tandai, itu nanti akan dibawa ke sana, dibawa ke sana, dan dibawa ke sana juga. Artinya diwarisi tadi ya atribut itu. Sehingga nanti yang sebelah hourly employee ini punya 5 atribut, atributnya ada 5, di sini ada 4 tambah 2 berarti 6 ya. Di sini ada 6 juga jumlah atributnya. Kemudian tiap subtype juga memiliki atribut sendiri yang merupakan atribut khas miliknya. Ya, ini tadi ya misalnya hourly employee atau karyawan yang digaji secara per jam gitu ya, maka ada atribut gaji per jamnya berapa. Kalau yang tengah salaried employee ini yang gaji rutin, bisa bulanan bisa tahunan. Tapi kalau di sini di luar negeri ya umumnya annual salary, jadi tahunan, gaji tahunan berapa gitu ya. Kemudian ada atribut tambahan stock option. Kemudian yang konsultan ini atribut khususnya ada 2, yaitu nomor kontrak atau kontrak number dan billing rate-nya itu ya. Nah, atribut ini tidak dimiliki oleh misalnya yang salaried employee dan hourly employee, jadi yang kontrak number hanya dimiliki oleh konsultan. Ya, kira-kira seperti itu relasi antara supertype dan subtype-nya. Kemudian keterkaitannya dengan relationship, pada supertype ini bisa memiliki relationship juga, artinya pada level supertype, sehingga hal ini akan menunjukkan bahwa semua subtype juga akan turut berpartisipasi pada relationship induknya atau parent-nya. Kemudian di level subtype dapat juga memiliki relationship yang hanya khusus pada level subtype-nya. Nanti akan ada contoh di slide selanjutnya. Nah, di contoh di sini ada supertype yaitu pasien dengan atribut 3, primary key-nya patient ID yang di garis bawah. Kemudian ada atribut lain patient name dan admit date masuknya ya, masuk menjadi pasien. Nah, kita lihat di sini ada relationship pada level supertype. Relasinya adalah is cared for. Jadi diperiksa atau diperiksa oleh dokter siapa intinya ya. Jadi di sini ada entitas responsible physician. Nah, gampangnya dokter itu ya. Nah, sehingga di sini setiap pasien itu ada
dokter yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, karena relasinya pada level supertype, maka entitas subtype-nya, misalnya di sini ada outpatient, pasien yang rawat jalan, tidak menginap misalnya ya. Ini juga harus ada penanggung jawabnya. Demikian juga yang resident patient, ini juga ada dokter yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi seakan-akan kalau kita gambarkan di sini juga ada relasi melalui supertype ke sana ya. Dari sini juga ada relasi care for tadi. Kemudian nah, relationship yang kalau yang tadi itu pada level supertype, bisa juga relationship itu pada level subtype. Misalnya di sini ya ada resident pasien atau pasien yang rawat inap, menginap itu ya. Kalau outpatient yang rawat jalan, kalau resident pasien, pasien rawat inap. Nah, pasien rawat inap itu ada relasi is assigned atau ditempatkan di mana gitu ya, sehingga di sini ada entitas bed atau tempat tidur atau kamar itu dengan bed ID berapa itu ya. Nah, kita lihat bahwa relasi is assigned atau ditempatkan di kamar mana itu khusus berlaku hanya residen pasien atau pasien yang rawat inap. Untuk pasien yang rawat jalan kan tidak perlu ya. Nah, sehingga ini sifatnya relationship yang khusus pada jenis pasien yang ini yang residen. Kemudian kalau dilihat dari atributnya ya, tadi atribut yang dimiliki oleh supertype itu dimiliki juga oleh outpatient. Sehingga di sini memiliki 4 atribut: pasien ID, pasien name, admit date, dan check back date. Kemudian yang resident pasien, atributnya ada 4 juga: pasien ID, pasien name, admit date dari parent ditambah ini date discharge atau tanggal keluarnya. Oke, jadi ini lebih difokuskan ke ini ya. Relationship itu bisa pada level supertype, bisa juga pada level subtype. Kemudian masih terkait dengan supertype dan subtype tadi, ada suatu metode atau pendekatan yang namanya generalisasi dan spesialisasi, yang kalau kita definisikan, generalization merupakan sebuah proses penentuan suatu entitas supertype general atau umum dari sejumlah subtype atau dari child-nya yang lebih khusus. Jadi pendekatannya dari bottom up. Ya, nanti kita lihat di contohnya di slide selanjutnya. Kemudian ada spesialisasi yang merupakan kebalikan dari generalisasi. Jadi kalau yang spesialisasi nanti dari yang umum ke yang lebih khusus. Atau dengan kata lain bisa kita baca di sini, merupakan proses penentuan entitas subtype. Jadi yang bawah ya subtype ya. Subtype yang lebih khusus dari sebuah entitas parent-nya gitu ya. Atau supertype-nya. Dan membentuk relasi supertype-subtype atau parent-child. Atau dengan kata lain pendekatan top-down. Top itu kan atas ya, kalau down itu ke bawah, dari atas ke bawah, yang lebih spesial. Kalau bottom up tadi kan, bottom itu bagian bawah, up itu ke atas, jadi mulai dari bagian bawah ke atas. Oke, kita lihat contoh di slide selanjutnya. Nah, untuk contoh generalisasi, di sini ada 3 entitas yang bernama pertama entitas car, kemudian yang kedua entitas truck, yang ketiga entitas motorcycle. Nah, kalau kita lihat secara sekilas kan ini bisa kita lihat ya, semuanya merupakan vehicle atau kendaraan. Yang car ini primary key-nya vehicle ID yang di garis bawah, yang ini juga vehicle ID, yang motorcycle juga vehicle ID. Nah, kemudian kita lihat masing-masing punya beberapa atribut, ada price, harga, engine displacement atau lokasi engine-nya. Kemudian vehicle name, nah ini vehicle name merupakan composite atribut ya. Ingat ini dalam ada tanda apa? Ada tanda kurung. Ini merupakan composite atribut.
Artinya dia merupakan atribut yang tersusun atas dua komponen kalau di sini, yaitu tahun pembuatan dan modelnya. Kemudian ada number of passenger, jumlah penumpangnya. Dan seterusnya ya, truck juga punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 atribut. Motorcycle ada 1, 2, 3, 4, ada 4 atribut. Nah, kita lihat bahwa semua vehicle, baik itu car, itu truck, atau motorcycle, memiliki atribut yang sama, yaitu vehicle ID, price, engine displacement, dan vehicle name ya. Nah, sehingga yang kalau saya tandai yang 4 ini ya, ini bisa yang saya kotak merah ini merupakan atribut yang sama itu ya, atau kesamaan atribut yang sama. Nah, sehingga atribut yang sama itu nanti bisa dibawa naik, nanti dibawa naik ke atas, bisa kayak dibuatkan super type-nya ya. Di sini nanti ada super type baru namanya misalnya vehicle gitu. Ya, mungkin akan ada contoh di slide selanjutnya. Jadi intinya di sini bahwa ini ya, atribut yang sama dari entitas car, dari entitas truck, dari entitas motorcycle, nanti dicari yang sama kemudian dibawa ke atas. Ya, ini kelanjutan dari slide sebelumnya tadi, dari proses generalisasi. Jadi prosesnya bottom up tadi ya. Dari 3 entitas ada car, ada truck, dan ada satu lagi tadi ada motorcycle ya. Kalau saya tulis ulang di sini ada motorcycle, kemudian dari situ dibawa ke atribut yang sama, dibawa ke atas, sehingga di sini muncul entitas supertype namanya vehicle dengan atribut 4, ada vehicle ID, price, engine displacement, dan vehicle name. Nah, kemudian pada subtype car ini masih ada atribut yang khusus, yaitu number of passenger atau jumlah penumpangnya, sehingga masih ditulis di sini. Kemudian yang truck itu ada 2 atribut khusus, kapasitas, volumenya ya, kemudian cabin type, tipe cabinnya seperti apa. Kemudian kita lihat yang motorcycle itu tidak perlu subtype khusus untuk motorcycle, karena motorcycle tidak punya atribut yang unik. Artinya keempat atribut dari motorcycle tadi, di sini kan ada, di motorcycle tadi ada atribut 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, keempat atribut ini sudah diwakili oleh atribut yang disimpan pada vehicle lah, sehingga untuk motorcycle tidak perlu tidak perlu subtype, karena sudah masuk di sini gitu ya, masuk di supertype-nya. Kemudian kalau tadi generalisasi, di sini akan diberikan contoh tentang spesialisasi. Ya, kalau spesialisasi berarti dari general ke yang khusus gitu ya, atau dari supertype ke subtype, atau dengan pendekatan yang top down tadi ya, ada istilah top down approach. Artinya dari supertype, di sini ada supertype misalnya, nanti dikelompokkan menjadi beberapa subtype. Nah, ini yang disebut sebagai spesialisasi ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada entitas yang namanya part. Sekali lagi ini kasusnya di mebel itu ya, perusahaan mebel, ada banyak part atau komponen. Nah, part ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 atribut, yaitu part number, ada description, quantity on hand atau stoknya,
kemudian lokasi, gudangnya mana, kemudian ada routing number. Nah, routing number ini hanya berlaku untuk yang manufacture part. Oh ya, ini maksudnya manufacture part itu ini ya, bahwa part atau komponen itu ada yang dibeli, purchase, ada juga yang dibuat sendiri oleh PVFC itu ya, nama company-nya kan Pine Valley Furniture, dibuat sendiri oleh PVFC sehingga disebut manufacture. Nah, routing number itu maksudnya ini dibuat di istilahnya di mesin yang mana atau di jalur produksi yang mana gitu ya, sehingga ada routing number. Kemudian yang purchase part itu ada supplier. Nah, yang supplier ini hanya berlaku untuk yang dibeli, artinya ada pemasoknya. Nah, kemudian supplier ada composite attribute yang tersusun atas supplier ID dan unit price. Jadi ini perlu diingatkan lagi ya, ada atribut namanya supplier yang merupakan gabungan antara composite atribut yaitu supplier ID dan unit price, dan juga ini tanda kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup menunjukkan bahwa dia merupakan multi value ya. Jadi tanda, kalau saya tuliskan di sini, tanda kurung kurawal ini kode multi value attribute, yang maksudnya ya tadi bahwa kalau dalam konteks ini, konteks supplier, sebuah komponen dari perusahaan mebel tadi bisa dipasok dari berbagai macam vendor ya, dari pemasoknya. Makanya di sini disebut supplier yang ditandai dengan tanda kurung kurawal. Sedangkan tanda kurung yang tunggal atau kurung biasa ini menunjukkan bahwa dia composite attribute. Kalau saya tuliskan di sini, tanda kurung kurawal ini menunjukkan composite attribute. Ya, artinya ya merupakan gabungan dari dua atribut lain, yaitu supplier dan unit price. Oke, kemudian dari gambar di slide sebelumnya tadi akan ditunjukkan proses spesialisasinya, yaitu menjadi ada dua subtype ya, ada manufacture part dan purchase part. Nah, kemudian seperti slide sebelumnya tadi, di bagian supertype itu ada 1, 2, 3, 4 atribut dengan primary key, part number, kemudian ada 3 atribut lainnya. Nah, kemudian ini di-create 2 subtype, yaitu manufacture part dan purchase partnya. Nah, kemudian pembedanya ya di sini ada routing number-nya tadi. Kalau yang manufacture part artinya dibuat oleh jalur produksi yang mana ya, production line yang mana. Kalau di perusahaan kan ada beberapa jalur produksi, yaitu routing number-nya berapa. Sedangkan yang purchase part itu harus ada suppliernya. Nah, maka di sini ada relasi ya antara part yang purchase part dengan supplier atau pemasoknya. Nah, dengan relasinya namanya relasi pasokan atau supplies. Nah, relasi supplies ini kita lihat, ini kan merupakan associative entity ya. Kalau Anda ingat, supplies ini merupakan jenis associative entity. Artinya selain dia sebagai entitas, dia juga merupakan relasi antara purchase part dan supplier. Dengan relasi one to many, di sini many to one. Ya, jadi ini contoh spesialisasi dari yang umum tadi, yang supertype part dibuat spesialisasinya menjadi 2 subtype, yaitu manufacture part dan purchase part. Kemudian catatan di bagian bawah ada multi-value composite attribute with replace atau digantikan dengan digantikan dengan associative entity yang ini tadi, untuk memodelkan yang composite attribute supplier tadi, karena sebuah komponen bisa dipasok oleh banyak supplier. Artinya ya, kalau ada multi-value attribute harus dibuatkan tabel tambahan ya nantinya ya. Oke, kemudian
kelanjutan, masih ada kaitannya dengan relasi supertype dan subtype tadi. Ada constraint atau constraint sering diterjemahkan sebagai batasan atau kekangan itu ya. Jadi batasan-batasan pada relationship supertype subtype. Yang pertama ada namanya completeness constraint, di mana completeness constraint ini menentukan apakah suatu entitas dari supertype harus menjadi anggota dari minimal satu subtype-nya. Kalau komplit berarti kan harus semua ya. Nah, kemudian nanti kategorinya ada yang total specialization rule, yang dilambangkan dengan garis double atau double line seperti ini ya. Di bagian kanan ada garis ganda antara entitas person ke entitas employee, alumnus, student. Kemudian ada kategori kedua yang parsial. Kalau parsial berarti ya single line, garisnya ini nanti menjadi hanya satu. Oke, kita lihat di slide selanjutnya yang contoh yang lebih jelas. Nah, di sini merupakan contoh dari completeness constraint tadi yang tipe total specialization. Sekali lagi kalau diulangi, maksud dari completeness constraint tadi bahwa entitas dalam supertype-nya, yaitu dalam hal ini pasien, itu harus kalau total berarti harus gitu ya, harus menjadi bagian dari anggotanya atau subtype-nya itu ya. Artinya kalau tidak ke outpatient ya harus ke residen pasien. Tidak ada yang di luar dua ini maksudnya ya. Makanya disebut total. Semua dari pasien itu harus bisa diklasifikasikan ke dalam subtype-nya. Entah itu outpatient atau rawat jalan atau residen pasien, lawat inap itu ya. Sehingga maksud dari total itu seperti itu. Ya, kalau di sini bisa kita baca di sini, total specialization ini menunjukkan bahwa seorang pasien has to be atau harus menjadi salah satu dari outpatient ataupun resident pasien. Semua gitu ya. Jadi katakanlah kalau pasien itu nanti ada, misalnya saya tulis di situ ya. Misalnya pasiennya itu ada 100 gitu ya. 100 pasien. Nah, maka 100 ini harus bisa tepat dipetakan ke bawahnya, misalnya yang rawat outpatient-nya itu misalnya 80 gitu ya, rawat jalan. Nah, maka nanti yang residen pasien itu 20. Ya, jadi yang 100 ini terpetakan ke sana dan ke sana. Makanya disebut total tadi ya. Total participation. Ini ya, total specialization atau total participation. 100 pasien itu yang 80 ke sini rawat jalan, yang 20 rawat inap. Tidak boleh ada yang di luar itu gitu ya. Oke, kemudian yang kategori kedua dari completeness constraint yaitu partial specialization rule. Ya, di sini mengatur atau menentukan bahwa dalam entitas supertype-nya, dalam contoh ini vehicle, itu seperti bisa kita baca di sini, dapat menjadi anggota dari car, mobil, atau anggota dari truk, tapi bisa juga tidak termasuk dari kedua subtype-nya itu. Jadi ada entitas lain, entity insan maksudnya ya, yang termasuk vehicle, tapi bukan mobil atau truk. Misalnya tadi contohnya ada ada motor kan ya, kalau saya tuliskan di sini, ini masih ada lagi motorcycle. Nah, motorcycle ini tidak perlu dibuatkan subtype, tapi bisa diwakili oleh vehicle pada supertype-nya itu ya. Kemudian ya, maksudnya parsial tadi, artinya ini tadi ya contohnya, vehicle tidak seluruhnya harus terpetakan ke bawah gitu ya. Sehingga misalnya kalau dengan angka yang sama dengan di slide sebelumnya tadi, misalnya di atas ini ada angka 100 gitu ya. Ada 100 vehicle. Nah, mungkin di car itu katakanlah ada 30. Kemudian di truknya itu ada berapa? Misalnya 40 gitu ya.
Nah, 30 tambah 40 kan baru 70. Nah, berarti ada entitas lain, yaitu 30 yang merupakan ada entitas 30 lain di sini, yang merupakan ini ya, motorcycle tadi, kalau dikaitkan dengan model IR sebelumnya tadi. Nah, sehingga jumlah total 100 itu yang 30 terpetakan menjadi entitas car, yang 40 terpetakan menjadi subtype truck. Nah, yang sisanya 30 itu sebagai motorcycle diwakili atau bisa diwakili oleh supertype vehicle, sehingga tidak perlu dibuat subtype motor di sini, maksudnya seperti itu ya. Karena atributnya sama, tidak ada atribut khusus untuk motor. Ya, demikian penjelasan dari partial specialization rule ya. Kemudian ada constraint lagi. Kalau yang pertama tadi constraint tentang completeness, yang di sini adalah constraint yang namanya disjointness constraint. Constraint ini atau batasan ini menentukan apakah entitas supertype dapat secara simultan menjadi anggota pada dua atau lebih subtype-nya. Ada relasi disjoint rule atau overlap. Nah, kalau disjoint berarti harus beda gitu ya. Misalnya kalau ke kiri ya tidak boleh ke kanan. Misalnya tadi kalau yang contohnya pasien ya. Pasien itu harus salah satu rawat inap atau rawat jalan, tidak boleh dua-duanya. Nah, kalau boleh namanya overlap di sini ya. Overlap rule, entitas supertype boleh menjadi anggota lebih dari satu subtype-nya. Ya, nanti kita lihat di contoh lebih mudah. Nah, misalnya di sini yang disjoint rule, ada entitas supertype namanya pasien. Nah, ini sudah pernah dibahas di slide sebelumnya juga ya. Ada pasien. Nah, di sini bisa dispesialisasikan menjadi outpatient dan resident pasien atau rawat jalan dan rawat inap. Nah, disjoint rule ini menentukan atau mengatur bahwa seorang pasien dapat menjadi salah satu dari outpatient atau resident pasien, tapi tidak boleh keduanya pada waktu yang sama gitu ya. Nah, sehingga ini simbolnya ada D atau disjoint. Artinya tidak boleh ya, tidak boleh langsung sama dua-duanya itu. Jadi harus pasien itu ke kiri sebagai pasien rawat jalan atau ke kanan sebagai rawat inap. Tidak boleh kedua-duanya. Kemudian disjointness rule yang kedua namanya overlap. Makanya di sini ada tandanya huruf O ya. Kalau tadi kan ada D-nya, di sini ada notasi huruf O dari kata overlap. Nah, pada contoh yang menggunakan part tadi atau komponen di perusahaan mebel, nah overlap rule ini menentukan kalau kita baca di sini, a part may be both manufacture and purchase at the same time, but must be one of the other due to total space vendor. Oh ya, jadi boleh boleh ke kiri dan ke kanan gitu ya. Artinya tadi bahwa sebuah part itu pada waktu yang bersamaan bisa merupakan part yang dibuat sendiri, bisa juga merupakan part yang dibeli dari supplier. Oke, sekali lagi simbolnya adalah O karena overlap. Kemudian tadi ada double line ya, garis ganda. Ini menunjukkan total tadi di rule sebelumnya, artinya bahwa semua part itu harus terpetakan, boleh ke kanan ke kiri, tapi harus semuanya terpetakan gitu ya. Tidak boleh kayak motor tadi. Kalau motor kan tidak dapat dipetakan ke car ataupun truk, tapi tetap di atas gitu ya. Tapi kalau ini, kalau tandanya double line atau total harus terpetakan, boleh ke kiri kanan, boleh keduanya. Kemudian constraint di dalam relationship supertype dan subtype ada lagi yang disebut dengan subtype discriminator. Ini merupakan atribut dari supertype yang digunakan untuk membedakan target dari subtype-nya. Nah, untuk yang relasi disjoint, discriminator merupakan atribut dengan alternatif nilai yang berbeda untuk menentukan subtype
tujuannya. Nanti ada contoh ya di slide selanjutnya. Kemudian yang overlap, diskriminator merupakan composite attribute sebagai referensi ke subtype tujuan. Kemudian setiap subpart berisi boolean, misalnya yes, no, atau true, false, atau 0, 1 misalnya, untuk mengidentifikasi apakah entitas subtype tersebut termasuk ke dalam subtype yang berkaitan. Misalnya tadi yang terkait purchase dan manufacture tadi ya. Kalau yes berarti ya masuk manufacture. Kalau purchase-nya yes berarti dia juga dibeli. Jadi ditandai dengan yes atau no itu. Kita lihat di contoh selanjutnya. Ya, dalam contoh ini yang menggunakan diskriminator employee type itu ya. Jadi pada relasi employee super type dipetakan menjadi 3 subtype. Ada hourly employee, ada salaried employee, dan konsultan. Nah, di sini digunakan ini ya atribut diskriminatornya ya, yaitu employee type merupakan subtype diskriminator dengan nilai H atau S atau C misalnya. Nah, dengan H itu untuk hourly employee, S untuk salaried employee, dan C untuk konsultan. Sehingga nanti kalau di tabelnya itu isinya H misalnya ya, berarti dia termasuk hourly employee. Kalau isinya adalah, kalau employee type isinya S, berarti salaried employee, dan seterusnya. Nah, fungsinya nanti untuk mengakses ini ya, atribut yang khusus tadi. Sehingga ada semacam pembedanya ya, apakah employee itu tipe H, atau tipe S, atau tipe C. Gitu. Kemudian, nah ini relasinya adalah disjoint, artinya kalau sudah termasuk hourly tidak boleh salaried itu ya, jadi harus salah satu dari ini. Oke. Kemudian ini contoh yang diskriminatornya tipe overlap. Dengan contoh yang part tadi, yang komponen dibeli dan dibuat. Ada parts, di sini ada tambahan atribut yang disebut part type itu ya. Nah, part type itu kemungkinannya kan ada 2. Manufacture, kemudian purchase. Nah, sehingga nanti di sini ada semacam di dalam tabel nanti ada kolom ini ya, selain kolom part number, description, location, quantity on hand, ada kolom manufacture dan purchase. Kemudian isinya nanti ada yes or no itu ya. Kalau dia yes berarti ya berarti ini merupakan komponen yang dibuat sendiri. Kemudian dilihat purchase-nya gimana. Kalau yes berarti juga termasuk yang dibuat. Nah, perhatikan bahwa di sini adalah O-nya adalah overlap tadi ya. Artinya kalau overlap itu suatu part boleh masuk ke dalam 2 subtype-nya, bisa manufacture maupun di purchase gitu ya. Tidak seperti yang disjoint tadi. Ya, sehingga pembedanya dengan ini ya, dengan ada manufacture atau purchase. Yang kalau dalam bentuk tabel nanti ini akan menjadi kolom yang tersendiri ya, ada kolom manufacture, isinya yes atau no, kemudian ada kolom lagi namanya purchase, jawabannya juga yes atau no isinya. Untuk membedakan apakah komponen itu dibuat sendiri atau dibeli dari supplier. Kemudian relasi antara supertype dan subtype bisa juga berupa hierarki ya, atau bertingkat itu ya. Misalnya di sini ada person sebagai supertype utamanya, kemudian dia ada relasi overlap ke subtype employee, alumni, atau student. Nah, kemudian student bisa dikategorikan lagi, misalnya student yang graduate student atau S2 misalnya ya, atau yang S1 sarjana undergraduate yang sifatnya disjoint, artinya student ya hanya S2 atau S1, tidak boleh sedang belajar dua-duanya, tidak boleh kan, tidak lazim ya. Atau di sini ada karyawan atau employee. Employee itu ada yang sifatnya sebagai fakulti atau dosen, atau sebagai staff atau karyawan gitu ya. Sifatnya juga disjoint. Tidak boleh sebagai dosen dan sebagai staff. Oke, kemudian dalam pemodelan IR diagram ini ada terminologi yang namanya entity cluster gitu ya. Seperti istilah cluster pada umumnya. Cluster ini merupakan pengelompokan dari beberapa entitas itu ya, yang ada kemiripan. Nah, latar belakangnya di sini diagram entity relationship atau IRD kadang-kadang sulit dibaca dan dipahami ketika
terlalu banyak jumlah entitas dan relationship-nya. Nah, solusinya dengan mengelompokkan grup dari entitas dan relationship ke dalam sebuah entitas besar yang namanya entity cluster. Entity cluster didefinisikan sebagai suatu entitas dengan level abstraksi yang lebih tinggi yang dibentuk dari sejumlah entitas dan relationship yang memiliki kesamaan fungsi. Ya, nanti kita lihat di slide selanjutnya akan lebih jelas ya di contoh. Nah, misalnya di sini ada contoh entity cluster untuk Pine Valley Furniture Company. Nah, kita lihat di sini sudah ada beberapa contoh pengelompokan ya. Misalnya di sini ada entitas salesperson dan entitas sales territory dikelompokkan menjadi entity cluster namanya selling unit. Kemudian di sebelah kanannya ada 1, 2, 3 entitas yang kesemuanya terkait customer, yaitu ada regular customer, national customer, dan customer super type. Nah, ketiganya dikelompokkan dalam entity cluster customer. Kemudian yang lain juga ada beberapa, misalnya di sini ada entity cluster tentang material. Kemudian di bagian bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 entitas yang dikelompokkan menjadi manufacturer gitu ya. Ininya entity clusternya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 entity cluster yang namanya misalnya kalau kita lihat di sini ada selling unit, kemudian entity cluster customer, entity cluster item, entity cluster item sale, kemudian ada entity cluster material, dan entity cluster manufacturing. Nah, kemudian ke-6 entity cluster tadi kalau digambarkan akan lebih mudah dibaca gitu ya. Sehingga di sini ada selling unit, ada customer, ada item, ada material, ada manufacturing. Nah, masing-masing nanti dibantu dengan relationship ini, ada dash business, ada uses, ada item sale, ada produce in, dan sebagainya. Nah, ini level abstraksinya lebih tinggi ya. Abstraction levelnya lebih tinggi, tetapi lebih mudah dilihat atau didiskusikan, terutama nanti untuk diskusi yang sifatnya lebih global itu ya. Misalnya antar manajer itu. Nah, kemudian setiap cluster tadi, misalnya kalau dalam contoh ini manufacturing ya, cluster manufacturing itu bisa kayak di zoom in gitu ya kalau di gambar ini. Entity cluster manufacturing itu kalau dilihat isinya di zoom in, maka akan tersusun atas sekian entity itu ya. Ada skill, employee, work-in, employee, union employee, management employee, dan work center itu. Jadi ini semacam isi dari entity cluster manufacturer yang kalau digambarkan di AR diagram yang abstraksinya lebih tinggi tadi, keseluruhan entitas ini hanya satu entity cluster saja ya. Tapi detailnya ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya, 7 komponen. Ya, sekian modul pada modul 5 ini. Referensi atau buku pustaka bisa dibaca dari buku ini, Modern Database Management, karangan Jeffrey Hoover dan kawan-kawan. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Untuk korespondensi atau pertanyaan dan sebagainya mungkin bisa dilewatkan email saya di warsun@ugm.ac.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.